Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia dan pencinta otomotif baik roda 2 maupun roda 4 untuk sirkuit Mandalika. Kita lihat langsung bagaimana terbarunya pada hari ini yang sedang dilakukan perubahan dan modifikasi sesuai standar FIA ya, untuk bisa menyelenggarakan balap roda 4 yang saat ini dikejar oleh MGPA. Dan pada hari ini merupakan hari keempat dari selama pengerjaan ya modifikasi dan perubahan sirkuit tersebut berlangsung. Tentunya pada hari ini di tanggal 14 Maret 2025 bertepatan di hari ke-14 kita masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga teman-teman semua tetap sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya, dan puasanya tetap lancar, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini ya di area sini terlebih dahulu untuk kita mulai memantau, dan seterusnya kita akan pantau keseluruhan, pantau full sirkuit Mandalika sejauh mana capaian dan perkembangan dari selama modifikasi dan perubahan sesuai rekomendasi dari FIA teman. Dan inilah dia merupakan salah satu bagian area run-off yang nantinya akan dipotong untuk modifikasi dan perubahan antara tikungan 1 dan tikungan kedua. Nah, jadi tak keseluruhan area run-off di sini dilakukan pemotongan, hanya bagian yang diperlukan sesuai rekomendasi dari FIA tersebut yang dilakukan pemotongan nanti. Nah, saat ini progres modifikasi perubahan lagi berlangsung ya di antara tikungan ke-4 dan ke-5, kemudian seterusnya di antara tikungan 9 dan 10, dan terakhir ini di antara tikungan 10 dan 11. Nah, jadi ada 5 titik area run-off yang akan dimodifikasi, dan progres ini sudah berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025, dan pada hari ini adalah hari keempat dari selama modifikasi perubahan tersebut berlangsung. Kita akan melihat pantau keseluruhan, melihat lebih jelas detail ya sejauh mana capaian dan perkembangan dari selama pengerjaan tersebut, dan tahapan dan proses saat ini memasuki pengerjaan apa teman. Baiklah, di sini kita sudah berada di bagian area run-off sebelah kiri antara tikungan ke-4 dan ke-5 ya. Perubahan dan capaian sudah sejauh ini. Untuk permukaan aspal sudah dibongkar keseluruhan, tinggal nantinya dirapikan, dilakukan pemadatan, dan nanti akan diisi oleh gravel lagi, sehingga area run-off yang dulu tersebut akan menjadi tempat letak dari area gravel yang baru teman. Dan inilah dia jumlah para pekerja yang saat ini sedang istirahat karena mereka sudah menyelesaikan beberapa ya pengerjaannya, tinggal menunggu tahapan dan proses selanjutnya yang dilakukan nanti ya. Jadi bertahap-tahap untuk proses pengerjaan ini. Nah, seperti yang kita lihat di hari pertama memang kita lihat secara manual dikerjakan, dan di hari kedua itu menggunakan alat ekskavator untuk melakukan pengerukan atau pengangkatan sebuah material aspal dari run-off tersebut, sehingga sekarang kita menunggu ya alat apakah yang akan digunakan dan juga nanti ya seperti apa dari pengerjaan selanjutnya. Nah, jadi yang mengerjakan modifikasi sirkuit Mandalika ini dikerjakan oleh tenaga lokal yang profesional ahli untuk melakukan mulai dari pemotongan aspal dan merapikan dan menyesuaikan biar memenuhi standar apa yang direkomendasi oleh FIA tersebut. Saat ini sudah mereka lakukan teman ya, dan sudah terlihat hasil detail lebih jelas kita sudah pantau di beberapa hari yang lalu hingga sekarang ini. Dan sehingga nanti sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan balap mobil, tak hanya bisa menggelar balap motor tapi mobil juga bisa diselenggarakan sekarang nanti ya di tanggal 9 sampai 11 Mei 2025 merupakan jadwal dari GT World Challenge Asia yang digelar. Kali pertama sirkuit Mandalika menggelar dari balapan tersebut teman ya. Nah, jadi hal seperti ini untuk modifikasi perubahan di sirkuit Mandalika yang berlangsung itu tidak jadi masalah terhadap homologasi dari grade A yang sudah didapatkan sebelumnya untuk sirkuit Mandalika. Tidak jadi masalah, aman saja, bisa menggelar balap mobil dan bisa menggelar balap motor. Dan tentunya sirkuit Mandalika makin maju, banyak event balapan yang diselenggarakan. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat dan juga pertumbuhan pariwisata semakin bertumbuh dan meningkat temannya, semakin ramai wisatawan yang datang ke Lombok, dan semakin ramai dari investasi atau yang mau investasi investor yang masuk ke dalam Indonesia, khususnya di Lombok Nusa Tenggara Barat ini.
Nah, baik, di sini kita sudah hampir tiba di titik pengerjaan selanjutnya untuk modifikasi area run-off di tikungan antara tikungan 9 dan 10 teman, dan juga 10 dan 11. Untuk area run-off tersebut merupakan area run-off yang paling luas dilakukan modifikasi atau pemotongan teman. Nah, jadi seperti Doni Moharjono menjelaskan, pemotongan aspal ini dilakukan di beberapa titik. Pertama yaitu di tikungan 1 exit teman sampai dengan tikungan kedua entry seluas 10.789 2 meter persegi, dan lalu di tikungan kelima entry seluas 858 meter persegi, tikungan 10 entry seluas 992 8 meter persegi, dan di tikungan 10 exit sampai dengan tikungan 11 entry seluas 3.127 2 meter persegi. Oke, baiklah, kemudian kita langsung saja melihat secara dekat untuk aktivitas pengerjaan, sebagaimana detail dan ekstra hati dan telitinya dari pengerjaan yang dilakukan oleh tim tenaga lokal ahli yang saat ini melakukan tugasnya untuk memodifikasi sirkuit Mandalika sesuai standar grade 3 dari FIA. Luar biasa. Kita langsung saja teman melihat di sini sudah standby satu unit alat ekskavator dan tentunya dikendarai oleh masyarakat lokal teman, dan juga ada dump truck yang saat ini mengangkut sebuah material aspal sebelah kiri dari antara tikungan 9 dan 10 teman. Nah, jadi ini bisa kita bilang cepat untuk pengerjaannya, sudah 4 hari, hasilnya sudah sangat memuaskan, apalagi nanti untuk pengerjaan ini ditargetkan rampung pada 9 April 2025. Tentunya optimis sesuai target akan rampung untuk pengerjaan modifikasi ini. Kita dukung dan berdoa untuk kelancaran dari progres dan keseluruhan kawasan Mandalika ini yang ada pengerjaannya berjalan dengan lancar teman. Inilah dia, kita langsung saja melihat proses tahapan, dan tentunya alat ekskavator ini menggunakan roda teman agar tidak merusak bagian yang sudah jadi di sirkuit Mandalika, terutama aspal di pinggir kiri ini teman. Nah, jadi sekali lagi untuk aspal dari run off yang dulu itu nanti akan diisi oleh gravel yang baru, sehingga area gravel di sirkuit Mandalika agar semakin luas sesuai permintaan dari bos Piar teman Untuk itu bisa menyelenggarakan balap mobil, dan balap mobil pasti seru dan aman terkendali tidak jadi masalah. Untuk sirkuit Mandalika ini menggelar balap mobil super aman, super safety, itu yang paling diutamakan untuk sirkuit Mandalika, untuk balapan keselamatan dari para rider dan balapan dari balap mobil tersebut teman. Nah, inilah dia, kita terbang agak tinggi di sini melihat dari titik awal dan juga titik akhir nanti akan selesai dilakukan pemotongan lalu diisi oleh gravel untuk sirkuit Mandalika teman. Nah, jadi kenapa dilakukan pemotongan diisi menggunakan gravel, sehingga gravel diperluas dan sebagian area run off diperkecil teman-teman. Jadi itu sesuai permintaan dari pihak FIA untuk biar kelihatan jelas dari balapan nanti mobil agar tidak melakukan kecurangan terhadap pembalap lain seperti itu. Nah, sedangkan untuk area run off yang memenuhi standar untuk FIM balap motor tersendiri itu tidak dilakukan pemotongan. Nah, kalau kita pikirkan jika itu dilakukan pemotongan atau modifikasi, maka akan berubah dari standar sirkuit Mandalika untuk menggelar balap MotoGP. Nah, area run off yang dulu itu tidak dilakukan pemotongan sama sekali atau tidak dilakukan modifikasi, hanya bagian di ujung antara tikungan di sirkuit Mandalika tersebut yang menjadi modifikasi dan tidak menyalahkan dari grade sebelumnya yang didapatkan sirkuit Mandalika, yaitu grade A dari pihak motor internasional teman sehingga bisa menggelar balap motor, bisa menggelar balap mobil seperti itu.
Bye.